1 bulan kemudian, hari-hari yang dijalani seorang Agam Mateo sudah tidak tenang lagi. Setiap hari ada saja keinginan baby yang aneh-aneh, hingga membuat kepalanya pusing. Bahkan hampir membuat emosinya meledak jika saja tidak ingat apa yang diminta baby. Karena bawaan anak yang ada di dalam kandungan istrinya itu. Ya, 1 minggu yang lalu, saat acara resepsi pesta pernikahan mereka diadakan, baby mendadak pingsan, membuat seluruh keluarga dan tamu undangan termasuk dirinya menjadi sangat khawatir. Namun setelah diperiksa dokter, kabar bahagia justru didapatkannya. Dokter mengatakan istrinya itu tengah mengandung dan usia kehamilannya baru berjalan 3 minggu. Dan kabar bahagia itu tentu saja membuat seluruh keluarga Alberto dan Matteo sangat bahagia. Tapi tidak dengan Mom Luna. Ibu mertuanya itu justru marah kepadanya karena tidak memegang janji untuk tidak membuat baby hamil. Mom Luna marah karena ingin putri tercintanya itu lulus kuliah terlebih dahulu. Dan alasan lainnya karena baby masih berusia sangat muda, yaitu 18 tahun. Mom Luna takut putrinya itu tidak bisa menjadi ibu yang baik, mengingat betapa manja dan keras kepala seorang baby Alberto. Tapi nasi sudah menjadi bubur, dan mau tidak mau, Mom Luna menerima kabar bahagia itu dengan sukacita. Sudah selesai belum? Tanya baby dengan tidak sabar. Agak menghela nafasnya sebelum menjawab pertanyaan baby. Sebentar lagi sayang. Cih, dari tadi kau bilang sebentar lagi. Tapi sampai sekarang belum selesai juga. Gerutu baby dengan wajah yang kesal. Sabar sayang, ucap Agam sembari terus mengerjakan apa yang diinginkan istrinya. Tapi anak kita sudah tidak sabar. Baby mengusap perutnya yang masih rata. Kok itu Dedi yang tidak bisa diandalkan? Bruk. Agam mengebrak meja hingga menjatuhkan buah naga dan pinset yang sejak tadi dipegangnya. Ia begitu marah saat mendengar baby menyebutnya dengan sebagai Dedi yang tidak bisa diandalkan. Padahal sudah 1 jam lamanya. Agam berusaha memenuhi keinginan baby yang menurutnya sangat aneh. Bagaimana tidak aneh jika istrinya itu ingin makan buah naga, tapi tidak mau dengan biji kecil yang ada di dalamnya? Sangat tidak masuk akal, bukan? Menginginkan daging buah naga tanpa biji kecil hitamnya. Sedangkan biji hitam tersebut merupakan bagian dari daging buah naga itu sendiri. Dan demi memenuhi keinginan baby, Agam dengan penuh kesabaran memisahkan biji kecil hitam itu satu persatu dari daging buahnya. Dia bahkan membatalkan pertemuan dengan klien penting hanya untuk memenuhi keinginan istri tercintanya itu. Sayang, kok marah? Tanya baby dengan wajah sendunya. Agam menarik nafas dan mengeluarkannya secara perlahan. Karena tahu betul istrinya itu pasti akan menangis kalau dirinya tidak bisa bersabar. Aku tidak marah, hanya saja kau harus menunggu. Tidak mudah memisahkan biji dari daging buahnya, karena Agam sampai tidak bisa meneruskan perkataannya. Karena terlalu pusing
saat melihat kembali buah yang sejak 1 jam lalu dipegangnya. Oh my god, kenapa keinginan baby begitu aneh dan menyusahkan? Agam lagi-lagi menghela nafasnya. Kalau kau ingin cepat, izinkan pelayan membantuku. Tidak boleh, aku hanya ingin kau yang melakukannya, ucap baby dengan manja. Dan tentu saja membuat Agam harus kembali bersabar menghadapi keinginan istrinya itu. Sementara para pelayan yang berdiri tidak jauh dari tuan dan nyonya mereka, sampai harus menahan tawanya saat melihat bagaimana Tuan Agam dibuat pusing oleh keinginan Nyonya Baby. Kalian sedang apa? Cleo yang baru saja sampai di mansionnya menatap dengan bingung saat kakaknya melakukan hal yang menurutnya aneh. Sedang membuang biji kecil itu. Baby menunjuk ke arah buah naga yang ada di tangan Agam. Cleo yang bingung kini semakin bingung, bahkan sampai mengerutkan keningnya. Kau melakukan semuanya itu sendiri? Tanya Cleo tak percaya saat melihat bagaimana Agam mengambil satu persatu biji hitam yang ada di buah naga. Tentu saja, dia Daddy yang baik bukan? Baby yang menjawab pertanyaan Cleo dengan penuh bangga. Ya Tuhan, Cleo langsung tertawa terbahak-bahak. Sungguh ia merasa kasihan saat melihat bagaimana tersiksanya wajah Agam. Tapi entah mengapa yang keluar dari bibirnya justru suara tawa. Dan yang lebih parahnya lagi, ini bukan kali pertama Cleo melihat kakaknya itu tersiksa oleh Baby. Karena sebelum mengetahui wanita itu hamil, Agam dibuat pusing saat Baby begitu sensitif, mudah marah dan menangis. 4 hari yang lalu, Baby bahkan meminta Agam untuk mengambil buah mangga. Tapi harus mengambil langsung dari pohonnya. Tentu saja itu mudah bagi seorang Agam Mateo. Tapi yang membuatnya sulit, mangga itu harus dari pohon orang lain dan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada yang punya. Parah bukan? Untung saja kakaknya memiliki tampang orang kaya. Sehingga orang-orang yang melihat Agam mengambil buah tidak berani menyebutnya sebagai maling. Dan 2 hari yang lalu, Baby lagi-lagi membuat ulah. Kakaknya itu dilarang pergi ke kantor dan tugasnya hanya menemani Baby seharian di dalam kamar. Tentu saja untuk yang satu ini Agam justru merasa senang. Karena kakaknya itu pasti mengambil jatah berkali-kali dari istrinya itu. Kau pergilah, kalau tidak aku akan menyuruhmu untuk membantuku, ancam Agam dengan suara beratnya. Karena dia tidak terima ditertawakan seperti itu oleh adiknya sendiri. Iya, kau pergilah, banyak-banyak istirahat, karena sebentar lagi kau akan menikah, sahut Baby. Cih, kalian ini kompak sekali. Cleo hendak berjalan menuju kamarnya, namun niatnya itu diurungkannya karena masih penasaran dengan keinginan Baby. Sebenarnya, kenapa harus dibuang bijinya? Karena buah itu mau aku bikin jus. Jadi aku minta A untuk membuang bijinya agar lebih sempurna dan tidak berampas. What? Pekik Agam dan Cleo bersamaan. Dan di detik berikutnya, Cleopatra tertawa terbahak-bahak. Sayang, kenapa kau tidak bilang dari tadi
Kalau buah ini mau dibikin jus? Tanya Agam tak percaya. Kok tidak bertanya? Tanya Baby dengan santai. Tapi sayang, Agam yang kesal sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Bagaimana bisa Baby menyuruhnya memisahkan biji dari daging buahnya, kalau daging itu sendiri akan dibuat jus? Tapi kenapa? Tanya Baby. Ya ampun Baby, kok itu bodoh atau lupa? Bukankah jika sudah di blender, biji itu akan hancur? Jadi untuk apa kau mau nyuruh kakakku yang tampan ini susah payah memisahkan biji dari buahnya? Bukankah sudah aku katakan, walaupun di blender bijinya tidak akan hancur dan sempurna? Iya, tapi kan bisa disaring ampasnya. Theo merasa gemas sendiri dengan kakak iparnya itu. Iya ya, kenapa tidak kepikiran? Gumam Baby, lalu meminta pada pelayan untuk membawakan blender ke ruang makan tersebut. Lalu, bagaimana dengan ini? Aga menatap buah naga yang ada di tangannya dengan perasaan campur aduk antara kesal dan sedih. Sudah, jangan dilanjutkan. Oh my god, Aga menjatuhkan punggungnya di sandaran kursi makan. 1 jam lebih dirinya berkutat dengan buah naga itu dan berakhir dengan sia-sia. Sabar kakakku sayang, Cleo menepuk bahu Agam sembari tertawa terbahak-bahak. Berjalan menuju kamarnya, meninggalkan pasangan aneh itu. Beberapa hari kemudian, seluruh karyawan yang ada di perusahaan Dimitri Corp sudah tidak asing lagi dengan pemandangan sejak beberapa minggu terakhir ini mereka lihat. Di mana sang pemilik perusahaan pulang lebih awal dari jam kantor, karena istrinya yang sedang mengandung selalu meminta Tuan Agam untuk pulang. Dari desas-desus yang didengar oleh mereka, Nyonya Baby selalu meminta hal yang aneh-aneh dan tidak masuk di akal. Bahkan beberapa hari yang lalu, Tuan Agam sampai rela mendatangkan aktor Korea terkenal yang diidolakan oleh Nyonya Baby, hanya untuk memenuhi keinginan istrinya itu yang ingin bertemu dengan aktor Korea tersebut. Tapi setelah aktor Korea itu pulang, pasangan suami istri tersebut justru bertengkar hebat karena Tuan Agam baru mengetahui alasan sebenarnya Nyonya Baby ingin bertemu aktor Korea itu. Karena ingin anak mereka nanti mempunyai wajah seperti aktor yang mereka undang. Dan tentu saja, Tuan Agam marah dan tidak terima. Karena bagi pria itu, anak yang ada di kandungan istrinya harus mirip dengannya. Dan sekarang, entah apa lagi yang diinginkan oleh Nyonya Baby. Sampai tuannya berjalan dengan tergesa-gesa keluar dari kantor. Bahkan sampai meninggalkan rapat yang tengah dipimpinnya dan digantikan oleh Jonathan. Di mana istriku? Tanya Agam pada pelayannya setelah masuk ke dalam mansion. Nyonya sudah pergi, Tuan. Beliau mengatakan agar Tuan menyusul. Jawab pelayan itu dengan kepala yang menunduk. Kenapa tidak menungguku? Tempat Agam setelah mengetahui istrinya sudah berangkat lebih dulu ke mansion Graham. Ya, hari ini ada acara keluarga di mansion Graham, dan dia lupa itu. Kalau saja Baby tidak menghubunginya, mungkin sampai detik ini Agam masih berada di ruang rapat. Dan sekarang istrinya sudah pergi tanpa memberikan pesan atau menghubunginya lebih dulu. Padahal sudah jelas-jelas Agam melarang istrinya untuk keluar dari mansion, meskipun ditemani oleh supir mereka. Tapi lihatlah sekarang.
Baby melanggar peraturan yang sudah dibuatnya. Dan sekarang Agam harus bergerak cepat keluar dari mansionnya menuju mobil untuk pergi ke mansion Graham, di mana istrinya itu berada di sana untuk menghadiri acara ulang tahun Jupiter. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, Agam pun sampai di mansion Graham. Dia segera masuk ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi oleh kerabat mereka dan tentunya teman-teman Jupiter. Tidak ketinggalan di dalam sana juga ada para sepupunya yang tengah berkumpul di taman belakang. "Kenapa baru datang?" tanya Boy sembari menepuk pundak sepupunya. Agam yang ditanya tidak mempedulikan Boy sama sekali. Matanya justru fokus pada sekitarnya untuk mencari keberadaan istrinya. "Di mana, Baby?" tanya Agam saat tidak menemukan wanitanya. "Baby tadi bersama Jupiter, masuk ke dalam mansion," Tita yang menjawab. "Karena tadi melihat adik iparnya bersama dengan adik Mars Graham. Tapi aku baru dari dalam dan tidak melihatnya." Kini Agam merasa cemas dan buru-buru mengambil ponsel untuk menghubungi istrinya. Tidak diangkat, gumam Agam. "Itu dia." Boy menunjuk ke arah adiknya yang berjalan bersama Jupiter. Agam yang hendak menghubungi kembali ponsel Baby segera menengok ke belakang dan berlari menuju istrinya itu. "Kenapa tidak menungguku?" bisik Agam. "Karena kau lama," tanya Baby dengan ketus. Agam menghela nafasnya sembari mengusap perut Baby yang masih rata. Dia mengusapnya dengan lembut karena sempat khawatir pada keduanya. Dan semua yang dilakukan Agam itu disaksikan oleh seluruh keluarga besar mereka. Semuanya terkejut karena tidak menyangka Agam yang dulunya sangat dingin dan datar perlahan berubah menjadi sosok yang hangat. "Ah," pakik Baby dengan terkejut saat Agam tiba-tiba mengecup bibirnya setelah mengusap perutnya yang masih rata. Bukan karena kecupan yang membuat Baby terkejut, tapi kecupan itu dilakukan di depan seluruh keluarga besar mereka yang ada di taman belakang mansion Graham. "Kenapa?" tanya Agam sembari mengusap bibir Baby yang basah karena perbuatannya. "Apa kau malu?" Baby menggelengkan kepalanya, lalu dengan cepat membalas kecupan Agam dengan sebuah sapuan lembut di bibir prianya. Hingga terjadi saling ciuman antara kedua bibir itu dengan disaksikan oleh keluarga besar mereka. "Hei!" Jupiter menarik ujung pakaian Kak Baby hingga membuat tautan bibir suami istri itu terlepas. "Kalian ini tidak tahu tempat. Di sini ada anak kecil," ketus Jupiter dengan tangan yang berkacak pinggang, membuat semua orang yang ada di tempat itu tertawa, termasuk Baby dan Agam. "Kalian berdua pulang saja dan masuk kamar daripada di sini dan membuat kami mual," seru Boy yang terkekeh geli melihat bagaimana adiknya berciuman dengan sepupunya sendiri. Walaupun status itu sudah berganti menjadi suami adiknya. "B." Tita menatap suaminya dengan tajam. "Kenapa sayang? Apa kau juga ingin kita pulang?" Dan ucapannya terhenti saat tangan Tita mendarat dengan sempurna di atas lengannya secara bertubi-tubi. "Au, au, sakit sayang," protes Boy. Dan sontak saja, semuanya kembali tertawa
saat melihat bagaimana dengan sang mantan Casanova tidak berdaya di tangan istrinya. "Ada apa ini?" tanya Mars yang berjalan bersama Kejora, bersama istrinya yang tengah menggendong baby Galaxy. Putra pertama mereka yang baru berusia 1 bulan. Gala, baby segera berjalan menuju Kejora. Begitupun dengan Tita. Mereka berdua ingin melihat wajah keponakannya itu. "Wah, tampan sekali," puji baby. "Ah, tentu saja. Kau tidak lihat jadinya siapa?" Mars menunjuk dirinya sendiri. Dengan refleks, baby menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Aku ingin anakku nanti tampan seperti Galaksi." "Tidak bisa. Anak kita harus sepertiku," saut Agam dengan cepat. "Ah, jangan mulai deh," sindir baby yang masih merasa kesal dengan kejadian beberapa hari yang lalu, di mana mereka bertengkar hebat hanya karena baby menginginkan wajah anaknya kelak mirip dengan aktor Korea kesayangannya. Dan sekarang Agam kembali marah, hanya karena perkataannya yang menginginkan bayi mereka kelak mirip dengan Galaksi. Agam yang disindir hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar. Tapi benar yang dikatakan baby, Gala memang sangat tampan, saut Tita yang ikut menatap baby Galaksi sembari mengusap perutnya yang terlihat buncit. "Nah, kalian dengar bukan? Mereka mengatakan baby Galaksi tampan, dan itu artinya mereka mengakui ketampananku juga," saut Mars dengan penuh percaya diri. Ya, terserah kau saja." Boy memilih tidak mempedulikan perkataan Mars. Sementara Agam hanya diam dengan raut wajah penuh kekecewaan. Karena sudah 2 kali baby menginginkan anak mereka kelak berwajah seperti orang lain dan bukan dirinya. Padahal jelas-jelas anak yang ada di perut baby miliknya dan seharusnya mirip dengan dirinya yang bisa dikatakan sangat tampan. "Ah, kau kenapa?" tanya baby saat melihat Agam yang melamun sampai tidak mendengar perkataannya yang meminta izin pada pria itu untuk mengobrol bersama Kejora dan Tita. "Aku tidak apa-apa," jawab Agam dengan singkat sembari meninggalkan baby di tempat tersebut. "Dia kenapa?" Baby yang bingung memilih tidak memperdulikan Agam karena sedang ditunggu Kejora dan Tita. Mereka bertiga ingin membahas masalah seputar kehamilan dan melahirkan. Tak terasa waktu pun berlalu. Acara di kediaman keluarga besar Graham selesai dan satu persatu tamu undangan pulang, termasuk baby dan Agam. Dan di sepanjang perjalanan, mereka menuju mansion Matteo. Tidak ada satupun dari keduanya berbicara. Karena baik Agam dan baby tenggelam dengan pikirannya masing-masing. Agam masih memikirkan kenapa baby lebih tertarik wajah anak mereka seperti orang lain. Dan baby yang memikirkan bagaimana sakitnya saat melahirkan. Seperti yang dikatakan Kejora saat mereka berkumpul tadi.